Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Rizka Luciana Pratiwi MKOM selaku dosen pengampu dari mata kuliah IT Governance serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Nusa Mandiri di kelas 11 8D12. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Sito Resmi Guntari, lalu saya Friska Septiana, Danu Romadona dan Septian Angga Aryadi dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Nusa Mandiri. Izin mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Analisa Tata Kelola TI pada Penerapan KRIS di Restoran Old Town White Coffee menggunakan COVID-5. Untuk materi yang pertama yang berisi pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya, Septian Angga. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penerapan KRIS sebagai media pembayaran digital yang memerlukan tata kelola TI untuk memastikan implementasi QRIS berjalan optimal. Yang kedua, untuk tujuan penelitian, yang pertama di kelompok kami untuk menilai kondisi pengelolaan pada domain AP013, BA106, DSS01, dan MEA01. Selanjutnya untuk yang kedua di kelompok kami itu untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan. Selanjutnya untuk yang ketiga dari kelompok kami yaitu untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan pembayaran digital. Selanjutnya yang ketiga untuk ruang lingkup di tugas kelompok kami yaitu berfokus pada tata kelola TI dengan menggunakan domain COVID-5 yaitu AP013 adalah keamanan transaksi dan data. Selanjutnya BA106 yaitu pengelolaan perubahan sistem. Yang ketiga selanjutnya DSS01 yaitu operasional layanan. Selanjutnya yang keempat MEA01 yaitu evaluasi kinerja dan kepatuhan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nur Ramadona. Silakan, Kak. Baik, untuk struktur organisasi, di sini ada manajer restoran yang membawahi asisten manajer, juga manajer TI. Lalu asisten manajer ini membawahi kasir dan waiter. Adapun manajer restoran mengawasi operasional restoran, implementasi QRIS, juga pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja sistem. Untuk asisten manajer sendiri membantu manajer untuk mengelola operasional harian dan memastikan prosedur berjalan dengan baik. Untuk manajer TI mengelola sistem POS, jaringan, dan QRIS, serta menangani keamanan data, pemeliharaan sistem, dan gangguan teknis. Untuk kasir sendiri melakukan pelayanan terhadap customer untuk transaksi tunai dan QRIS, mengoperasikan POS, dan memverifikasi pembayaran serta membuat laporan transaksi. Untuk waiter sendiri melayani pelanggan, menyajikan pesanan, dan berkoordinasi dengan kasir saat proses pembayaran. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian dimulai dari mengidentifikasi masalah yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pihak terkait untuk mengetahui kondisi tata kelola TI. Lalu studi literatur kami dapatkan dari buku, jurnal, referensi tentang IT governance, lalu COVID-5, serta sistem pembayaran digital sebagai landasan teori penelitian. Lalu kami menentukan mitra atau perusahaan yang akan kami jadikan sebagai objek penelitian. Setelah itu, kami menentukan domain COVID-5 yang kami fokuskan pada 4 domain seperti manage security, manage change, manage operation, monitor, evaluate, assess performance, dan conformance. Setelah itu, kami melakukan pengumpulan data dengan kuesioner dari kasir, manajer TI,
manajer resto, dan juga pelanggan. Lalu penyusunan kuesioner yang dilakukan dengan Google Form kepada 5 responden seperti kasir, manajer TI, manajer resto, dan juga 2 pelanggan. Setelah Google Form disebar dan kami mendapatkan jawaban, maka jawaban dari responden tersebut kami kumpulkan sebagai data untuk dilakukan perhitungan capability level. Lalu setelah perhitungan capability level kami dapatkan nilainya untuk dilakukan analisis gap. Setelah analisis gap kami dapatkan, maka analisis tersebut kami buatkan untuk rekomendasi atau perbaikan kepada resto. Setelah itu kami buatkan yang terakhir laporan tertulisnya. Baik, sekian dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghitungan framework Kubik 5. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami menggunakan 4 domain, di mana domain pertama ada APO 13. Pada domain ini bertujuan untuk memastikan keamanan informasi dan transaksi kris agar terlindungi dari risiko penyalahgunaan, kehilangan data, maupun akses yang tidak sah. Untuk penelitian ini, kami melakukan penilaian dengan menggunakan skala Likert, di mana semakin tinggi angka yang diberikan responden, maka semakin baik pula penerapan keamanannya di domain APO 13 ini. Untuk domain APO 13 ini ada 3 subkontrol, yaitu ada APO 13.01 atau Establish and Maintain at Information Security Managed System, di mana pada subdomain ini bertujuan untuk mengetahui apakah manajemen keamanan informasinya sudah diterapkan dengan baik. Dari sini terlihat bahwa responden rata-rata memberikan nilai untuk di poin setuju. Untuk subkontrol yang kedua yaitu APO 13.02 yaitu Define and Manage Information Security Risk Treatment Plan, yaitu berfokus pada pengelolaan risiko keamanan informasi. Di mana untuk kuesioner di sini juga rata-rata responden memberikan penilaian setuju. Dan untuk subkontrol yang terakhir yaitu ada APO 13.03 yaitu Monitor and Review Information Security Management System, yaitu berfokus pada untuk mengevaluasi kegiatan monitoring dan evaluasi keamanan. Untuk pada kuesioner ini, responden rata-rata bervariasi memberikan penilaiannya mulai dari kurang setuju, setuju, hingga sangat setuju. Selanjutnya, baik, selanjutnya di sini ada domain BAI 06, di mana pada domain ini bertujuan untuk memastikan setiap perubahan sistem kris agar dilakukan secara terkendali dan terdokumentasi dengan baik. Untuk kuesioner yang digunakan juga ada 9 yang kami sebar, yaitu ada subdomain BAI 0601 yaitu Evaluate Priorities and Authorize Change Request, di mana subdomain ini berfokus pada proses evaluasi dan persetujuan terhadap setiap perubahan sistem. Untuk penilaian yang diberikan responden pun juga beragam, ada dari kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Untuk subkontrol yang kedua ada BAI 06.02 yaitu Manage Emergency Change, di mana pada subdomain ini kemampuan dalam menangani perubahan atau gangguan ini yang bersifat mendadak. Di sini juga beragam, tapi rata-rata responden memberikan nilai setuju. Dan untuk subkontrol yang ketiga ada BAI 06.03 yaitu Track and Report Change Status, di mana pada subdomain ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pemantauan dan pelaporan setelah perubahan diterapkan. Rata-rata dari penilaian yang diberikan oleh responden mulai dari kurang setuju sampai dengan setuju. Selanjutnya ada domain DSS 01, di mana domain ini bertujuan untuk menjamin operasional kris berjalan secara efektif, efisien, dan juga mendukung pelayanan pelanggan. Dari domain DSS 01 ini terdapat 12 kuesioner yang terbagi menjadi 4 subdomain, yaitu DSS 01.01 atau Perform Operational Procedure, di mana subdomain ini
menilai pelaksanaan prosedur operasional dalam penggunaan KRIS. Berikut ada penilaian dari responden, ada yang setuju dan juga sangat setuju. Kemudian subkontrol yang kedua ada DSS 01.02 atau Manage Outsource IT Service, di mana pada subdomain ini adalah mengevaluasi keandalan layanan KRIS yang digunakan. Selanjutnya ada subdomain DSS 01.03 atau Monitor IT infrastruktur, di mana pada subdomain ini berfokus pada pemantauan infrastruktur teknologi informasi. Rata-rata penilaian dari responden juga ada di angka setuju. Dan yang terakhir ada subkontrol yang keempat, yaitu DSS.01.04 atau Manage the Environment, yaitu untuk menilai kesiapan lingkungan operasional dalam mendukung penggunaan KRIS. Di sini rata-rata responden juga memberikan penilaian di angka setuju. Dan yang terakhir ini ada domain MEA01, di mana pada domain ini bertujuan untuk memastikan kinerja dan kepatuhan sistem KRIS selalu dievaluasi untuk mendukung peningkatan pelayanan. Dari domain MEA01 ini ada 9 kuesioner yang disebar, di antaranya ada MEA01.01 atau Establish a Monitoring Approach, di mana eh, domain ini berfokus pada penerapan mekanisme monitoring terhadap layanan KRIS. Rata-rata responden memberikan nilai setuju. Untuk subkontrol yang kedua, yaitu ada MEA01.02, yaitu Set Performance and Conformance Target, di mana pada subdomain ini dinilai apakah kinerja sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Ada jawaban dari responden, rata-rata memberikan jawaban di poin setuju. Dan subkontrol yang terakhir, yaitu ada MEA01.03 atau Collect and Process Performance and Conformance Data, di mana di subkontrol yang ketiga ini berfokus pada pengumpulan dan pengolahan data hasil evaluasi. Rata-rata jawaban responden ada di angka setuju. Selanjutnya ada analisis tata kelola TI. Untuk domain yang pertama yaitu APO 13, di mana di sini ada terdapat penghitungan untuk menghitung indeks kuesioner dan juga maturity index dari masing-masing domain. Sebelum menghitung indeks kuesioner dan juga maturity index, kita harus menentukan dulu nilai WP aktual dari masing-masing domain, di mana dari work product yang kami gunakan ini sudah disesuaikan dengan penerapan KRIS di restoran Alton White Coffee ini, sehingga bisa digunakan sebagai bukti atau evidence dalam proses asesmen kapabilitas. Untuk penghitungan nilai WP sendiri, di sini ada angka 71%, di mana angka itu didapat dari nilai WP yang tersedia dibagi dengan nilai WP standar lalu dikalikan dengan angka 100 sehingga menghasilkan angka 71%. Dari nilai WP yang ada, maka di sini didapat indeks kuesioner di angka 62 dibagi 3, yaitu terdapat angka 20,67. Begitupun dengan nilai kuesioner untuk subdomain APO 13.02 dan juga APO 13.03. Kemudian dari penghitungan indeks kuesioner tersebut, selanjutnya dihitung maturity indeksnya. Di sini terdapat angka 6,15, di mana di situ didapat dari penjumlahan dari masing-masing subdomain sehingga menghasilkan angka 6,15. Lalu untuk level domainnya ini didapat angka dari total maturity index dibagi dengan jumlah subdomain yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk kuesioner ini didapat angka 45, yaitu dari jumlah dari kuesioner yang disebar, yaitu dari masing-masing subdomain yang telah disebar tadi terdapat 3 subdomain, masing-masing subdomain terdapat 3 kuesioner sehingga menghasilkan 9 kuesioner di subdomain APO 13 ini. Untuk indeks kuesionernya ini didapat dari rata-rata nilai indeks kuesioner APO 13.01, kemudian APO 13.02 dan APO 13.03 sehingga didapatkan angka 20,22. Selanjutnya
Begitupun untuk domain BAI 06, di mana di sini didapat angka 57%, yaitu didapat dari WP produk yang tersedia dibagi dengan WP produk standar, lalu dikalikan 100, sehingga menghasilkan angka 57%. Untuk penghitungan nilai kuesioner sendiri, di sini didapat dari penjumlahan nilai kuesioner yang telah ditotal, kemudian dibagi 3, karena masing-masing subdomain itu terdapat 3, lalu menghasilkan nilai indeks kuesioner 20, dan untuk maturity indeksnya didapat angka 1,63. 1,663 didapat dari 57% dibagi 7, kemudian dikali 20, sehingga menghasilkan angka 1,63. Untuk penghitungan nilai kuesioner BAI 06.02 dan juga BAI 06.03 pun sama, dan dari rata-rata tersebut, dari penghitungan tersebut didapat maturity index untuk masing-masing subdomainnya. BAI 06.01 terdapat maturity index 1,63, kemudian BAI 06.02 terdapat maturity index 1,66, dan BAI 06.03 terdapat maturity index 1,49, sehingga totalnya ada 4,78, lalu dibagi dengan 3, itu menghasilkan 1,59. Dan untuk kuesioner yang disebar pun sama seperti APO 13, yaitu ada eh, 3 kuesioner dari masing-masing subdomain yang telah disebar, yaitu menghasilkan total kuesioner 9 dengan jawaban responden 45. Untuk indeks kuesioner sendiri tadi juga sudah didapat dari rata-rata indeks kuesioner BAI 0601, BAI 0602, dan BAI 0603. Selanjutnya untuk domain DSS 01, untuk nilai WP aktualnya pun sama, tadi didapat dari angka nilai WP yang tersedia dibagi nilai WP standar, yaitu menghasilkan angka dikali 100, sehingga menghasilkan angka 86%. Selanjutnya untuk penghitungan nilai kuesioner, indeks kuesionernya juga didapat dari penghitungan nilai kuesioner penjumlahan, lalu dibagi dengan 3, sehingga menghasilkan angka 20. Untuk subdomain DSS 01 dan DSS 01.04 pun sama. Nah, berbeda dengan APO 13 dan BAI 06, di sini untuk DSS 01, domain DSS 01, terdapat 12 kuesioner, di mana sehingga menghasilkan jawaban, total jawaban 60 untuk jawaban dari responden. Next. Dan yang terakhir domain MEA 01, sama nilai WP yang didapatkan 43% ini adalah angka yang didapat dari nilai WP yang tersedia dibagi dengan nilai WP standar dikali 100, sehingga menghasilkan angka 43%. Lalu di sini ada maturity indexnya didapat dari nilai WP aktual dibagi 7 dikali nilai indeks kuesioner, sehingga mendapatkan angka 1,21 untuk MEA 01, nilai 1,23 dari MEA 01.02, dan nilai 1,21 dari MEA 01.03, sehingga maturity level domain untuk MEA 01 adalah 1,21. Dan berikut adalah jawaban dari responden dengan total jawaban dari responden untuk MEA 01 ini ada 45 jawaban dari responden dengan menghasilkan maturity index 1,21. Untuk slide selanjutnya mengenai analisis gap dan juga maturity level akan dijelaskan oleh rekan saya Sito Resmi. Silakan. Baik, terima kasih. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang analisis gap dan maturity level. Pada slide ini ditampilkan hasil analisis capability level menggunakan framework COBIT 2019 pada 4 domain yang menjadi objek penelitian. Target capability level yang ditetapkan adalah level 4 untuk seluruh domain, namun berdasarkan hasil penilaian, belum ada domain yang berhasil mencapai target tersebut. Yang pertama ada domain DSS 01 atau Manage Operation memperoleh nilai capability
capability tertinggi yaitu di 2,46 sehingga memiliki gap paling kecil yaitu 1,5. Hal ini menunjukkan bahwa operasional dalam sistem KRIS sudah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih terstandarisasi. Lalu selanjutnya itu ada APO 13, yaitu Managed Security, memperoleh nilai sekitar 2,05 dengan gap 1,9, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan informasi sudah mulai diterapkan, namun belum konsisten. Lalu yang ketiga ada domain BAI 06 atau Managed Change, memperoleh nilai 1,59 dengan gap 2,4 yang berarti proses pengelolaan perubahan sistem masih belum terdokumentasi dengan baik. Sedangkan domain dengan nilai terendah adalah MEA01 atau Monitor, Evaluate, dan Assess Performance and Conformance yaitu di 1,21 dengan gap terbesar 2,8. Ini menunjukkan bahwa proses monitoring dan evaluasi terhadap penerapan KRIS masih sangat kurang. Lalu di sini ada diagram radar. Diagram radar di sebelah kiri juga memperlihatkan bahwa seluruh domain masih berada cukup jauh dari target 4 level, dari target level 4, sehingga diperlukan peningkatan pada seluruh aspek tata kelola TI. Lalu di sini ada rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis gap tadi, diberikan beberapa rekomendasi perbaikan untuk setiap domain. Yang pertama, pada domain APO 13, rekomendasinya adalah meningkatkan keamanan informasi dengan menyusun kebijakan keamanan KRIS, melakukan identifikasi risiko secara berkala, lalu mendokumentasikan setiap insiden keamanan, serta meningkatkan kesadaran karyawan mengenai keamanan transaksi digital. Lalu pada domain BAI 06, organisasi perlu memiliki prosedur yang jelas dalam mengelola setiap perubahan sistem, mulai dari dokumentasi perubahan, pelaporan gangguan, evaluasi hasil perubahan, hingga penetapan pihak yang bertanggung jawab agar perubahan dapat dikendalikan dengan baik. Lalu untuk domain DSS 01, rekomendasinya adalah memperkuat organisasi KRIS melalui penyusunan SOP, pencatatan aktivitas operasional, pemeliharaan infrastruktur pendukung, lalu serta melakukan monitoring operasional secara rutin agar layanan tetap optimal. Lalu, sedangkan untuk pada domain MEA 01, fokus perbaikannya adalah meningkatkan proses monitoring dan evaluasi kinerja layanan KRIS secara berkelanjutan dengan menetapkan indikator kinerja, membuat laporan evaluasi, mengumpulkan masukan pelanggan, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tersebut. Lalu untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh domain COVID 2019 yang dianalisis masih belum mencapai target capability level 4 yang telah ditetapkan. Lalu domain dengan nilai tertinggi di sini ada DSS 01 sebesar 2,46, sedangkan nilai terendah di sini ada MEA 01 sebesar 1,21. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan operasional sudah lebih baik dibandingkan proses monitoring dan evaluasi. Permasalahan utama yang ditemukan berada pada pengelolaan keamanan informasi, pengelolaan perubahan sistem, serta monitoring dan evaluasi penerapan KRIS. Oleh karena itu, di sini disarankan agar Alton White Coffee meningkatkan keamanan informasi, menyusun prosedur pengelolaan perubahan sistem yang lebih terstruktur, meningkatkan dokumentasi operasional, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan tata kelola TI pada penerapan KRIS dapat menjadi lebih efektif, terdokumentasi dengan baik, dan mampu mencapai target capability level yang diharapkan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.